Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini saya akan melanjutkan materi ekonomi kelas 12 mengenai akuntansi perusahaan jasa. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk kepada materi. Materi kita berjudul siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, sebenarnya ada 3 macam perusahaan yang macam siklus akuntansinya itu berbeda-beda. Yang pertama ada perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan manufaktur. Tapi yang akan kita pelajari di SMA hanya 2 akuntansi, yaitu akuntansi jasa dan akuntansi dagang ya. Ini yang dipelajari di SMA. Nah, kali ini kita masuk yang pertama, yaitu tentang akuntansi perusahaan jasa. Gitu. Baik, kita langsung masuk kepada siklusnya. Bagaimana siklusnya? Siklus akuntansi perusahaan jasa itu seperti ini. Pertama, diawali dengan jurnal umum ya. Ya, jurnal umum. Kemudian buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu ada 3, laba rugi, neraca dan perubahan modal, jurnal penutup, dan jurnal pembalik ya. Oke, mari kita bahas dari awal ya. Siklus, namanya siklus itu berarti kan sebuah urutan yang berputar gitu ya. Ya, begitu pula dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu adalah merupakan sebuah proses sistem informasi keuangan perusahaan gitu ya, yang diawali dari kegiatan mencatat sampai melaporkan gitu, hingga berputar-putar terus nanti. Baik, jurnal umum ya. Sebelum kita ke jurnal umum, kita akan menghadapi namanya transaksi. Transaksi itu sesuatu yang terjadi di perusahaan yang berkaitan dengan keuangan gitu. Transaksi itu pasti menimbulkan namanya bukti transaksi. Nah, transaksi itu harus kita catat. Mencatatnya, nah pakai jurnal umum ini kita mencatat transaksi. Jadi jurnal umum ini adalah sebuah proses pencatatan. Dimana jurnal umum ini didukung oleh namanya bukti transaksi ya. Oke. Ya. Oke. Jadi jurnal umum ini fungsinya adalah mencatat transaksi. Pertama kali mencatat transaksi dalam siklus akuntansi menggunakan jurnal umum. Ya, setelah jurnal umum ini merekam semua transaksi, kita akan membuat buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar itu adalah sebuah penggolongan dari macam-macam akun yang ada di jurnal umum. Karena jurnal umum itu kan mencatat semua transaksi. Nah, transaksi itu kan berbeda-beda. Maka nanti setelah dicatat akan kita golong-golongkan. Oh, ini ternyata termasuk kas, kita masukkan ke buku besar kas. Ini termasuk utang, maka kita masukkan ke buku besar utang, dan sebagainya. Maka buku besar ini kita sebut dengan tahap penggolongan. Nah, gitu. Dicatat, digolongkan. Setelah kita selesai membuat buku besar, kita akan membuat namanya neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu merupakan sebuah ringkasan dari buku besar. Setelah buku besar kita buat, ada macam-macam akun tadi sesuai golongannya masing-masing. Nah, kita hanya mengambil saldonya supaya menjadi ringkas. Buku besar kas, saldo terakhir berapa, kita catat di neraca saldo. Akun kas berapa, akun utang berapa, akun modal berapa, dan seterusnya, supaya menjadi lebih ringkas.
Maka di sini kita sebut sebagai tahap peringkasan. Ya, setelah neraca saldo sudah jadi, artinya kita sudah mengetahui saldo-saldo per akun tadi. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nih, jurnal penyesuaian. Namanya saja jurnal penyesuaian, berarti fungsinya adalah menyesuaikan akun-akun yang ada di neraca saldo ini, ya, menyesuaikan dengan keadaan nyata. Karena ternyata di prakteknya secara nyatanya gitu ya, pencatatan dengan keadaan fisik barang, keadaan fisik keuangan itu kadang-kadang berbeda. Kenapa? Karena ada akun-akun yang tidak bisa tercatat dalam jurnal umum, tidak tercatat dalam buku besar dan neraca saldo. Maka kita perlu namanya jurnal penyesuaian. Gitu. Setelah penyesuaian kita buat, kita posting lagi, masukkan ke buku besar, kemudian neraca saldonya akan berubah menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, artinya neraca saldo ini dan neraca saldo yang ini saldonya sudah berubah. Kenapa berubah? Karena sudah terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Artinya neraca saldo setelah disesuaikan ini sudah sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Setelah jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini, baru bisa dibuat laporan keuangan. Jadi data yang dipakai adalah NSSD atau neraca saldo setelah disesuaikan. Laporan keuangan sendiri ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Itu ya, seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya, ada 3 laporan keuangan: laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Dimana laba rugi itu menunjukkan selisih antara pendapatan dan beban. Neraca itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan, harta, utang, modal. Perubahan modal itu menunjukkan perubahan dari modal awal menjadi modal akhir. Kemudian setelah kita buat laporan keuangan, apakah sudah selesai? Belum. Ternyata kita perlu membuat tahap di akhir siklus, yaitu jurnal penutup, yang fungsinya adalah menutup akun-akun yang sudah kita hitung laba ruginya, ya. Akun nominal yang sudah kita gunakan untuk perhitungan laba rugi, kita harus tutup. Kita nolkan saldonya supaya pendapatannya habis, bebannya juga habis. Kenapa dihabiskan? Supaya kita bisa memulai saldo baru di siklus yang baru gitu. Karena siklusnya baru, maka pendapatannya ya harus masih 0, terus bebannya juga harus 0 gitu. Supaya kita tahu kinerja perusahaan per periodenya gitu. Setelah jurnal penutup, kita masih ada satu lagi jurnal, yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini tugasnya atau fungsinya adalah mempertahankan konsistensi pencatatan. Konsistensi pencatatan itu nanti kan kaitannya dengan jurnal penyesuaian ini dan jurnal umum ini. Ya, ada beberapa akun yang harus kita tuliskan secara konsisten karena ada kemungkinan bisa berubah atau bisa tidak konsisten gitu. Maka perlu kita buatkan jurnal pembalik supaya tetap konsisten dalam pencatatan. Apa saja ya nanti kita akan belajar ya. Oke. Langsung saja nanti kita akan membahas mengenai jurnal umum gitu ya. Ya, mengenai jurnal umum. Tapi sebelum itu, supaya videonya tidak terlalu panjang, maka ini Pak Aziz stop dulu. Nanti Pak Aziz share video pembahasan jurnal umum di video yang selanjutnya. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.